Halo semuanya, Arja Fatrandra di sini. Di sini saya akan memberi contoh sebuah capture memory atau RAM menggunakan aplikasi FTK Imager. Sedikit penjelasan saja, FTK Imager ini adalah sebuah tools yang biasa digunakan untuk forensik digital gitu. Jadi tools ini itu dapat melakukan preview dan pembuatan image yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian barang bukti digital dalam bentuk digital trace gitu kan bahasanya, yang biasanya sering dilakukan pada forensik digital gitu. Tools ini juga dapat melakukan perfect copy image forensika gitu tanpa merubah data atau metadata dari bukti aslinya gitu. Jadi bahwasannya kita semua tahu bahwasannya setiap komputer atau laptop itu memiliki sebuah memori atau RAM yang biasanya RAM itu nanti akan menyimpan setiap program dan data yang sedang diproses oleh komputer gitu ke dalam memori fisik. Terus di sini saya akan sedikit memberi contoh. Maaf, suaranya rada berisik. Di sini saya akan memberi contoh gimana ya. Kita akan membuka beberapa contoh website di sini. Randomly ya, random. Saya mau ngasih contoh random aja. Terus sebuah website misalnya kayak apalagi IGN, agen. Ya. Terus di sini juga saya akan memberikan contoh menggunakan Notepad, semoga berhasil ya, karena ketika saya coba-coba tadi sempat tidak berhasil gitu. Jadi saya bisa lah. Saya tulis contoh indah. Sekedar contoh. Terus pasnya salah kok Gus, asik kok. Jadi passwordnya ini Gus, ini rahasia sebagai contoh saja ya. Terus jadi apa yang kita proses di sini dia akan tersimpan di memori RAM gitu. Coba kita save aja, atau mungkin tidak usah di save kali ya, kita coba. Tadi kita coba, kalau saya coba di save tidak di save, tidak berhasil gitu ya kan ya. Jadi saya contoh taruh random aja di sini dengan nama acak gitu ya. Aku wah nggak boleh. Alright, dah. Kita close. Terus coba kita, oh ya sudah bisa buka lagi. Terus di sini pada bagian sini, jadi aplikasi ini tuh digunakan nanti buat nyimpan data-data yang ada di memori dalam bentuk sebuah image file gitu ya. Jadi di sini kita klik, kita browse sebentar ya. Nah, kita browse, misalnya saja filenya ditaruh di sini, bisa nggak ya? Nah, ketika proses ini tergantung dari memori kalian ya, seberapa banyak ya. Semakin banyak memorinya, semakin banyak yang digunakan di memorinya, semakin lama juga dumping file RAM-nya gitu. Kita tunggu saja. Sebenarnya memori laptop saya ini ukurannya 8 GB ya, cuma tidak tahu mengapa di aplikasi membaca filenya 10 GB. Mungkin di sini minimal memori dumpingnya kali ya 10 GB. Wah, saya masih kurang tahu juga. Oke, kita close. Kalau sudah, ketika muncul successful kita close aja. Terus selanjutnya kita buka kita buka file yang tadi kita dumping menggunakan ini, atau bisa melalui
file, lalu file, terus add evidence item. Di sini kita memilih yang image file ini ya guys ya, image file, terus next, terus kita browse. Nah, di mana tadi kalian meletakkannya, terus dibuka. Tadi saya nyimpan di sini dengan nama memdam, dengan .memdam, mem maksudnya memori mungkin. Kita open. Nah, maka di sini kita bisa lihat isi dari RAM kita di sini, di bagian sini. Apa saja yang tersimpan di dalam sini. Biasanya kalau di dalam kita juga bisa loh kayak memeriksa file yang sudah dihapus dalam flash disk secara permanen atau biasa, dihapus secara biasa. Itu tuh masih tersimpan datanya di flash disk sebetulnya. Jadi dalam bentuk apa ya, file sampah atau dump, disebut dump. Nah, jadi file itu sudah biasanya tidak bisa direstore kan, karena sudah dihapus kan tidak bisa direstore di flash disk. Nah, menggunakan FTK Imager kita juga bisa loh mengembalikan file tersebut. Cuma ilmu saya belum sampai di sana, jadi saya nyontohin yang ini aja. Nah, yang pertama-tama biar lebih mudah kita klik show decimal offsetnya biar agak kurang di sini. Terus show, ini matiin aja. Terus kalau misalnya kelihatan rame seperti ini, mendingan show text only aja. Jadi yang terlihat hanya text saja, tapi binary-nya tidak terlihat gitu. Nah, kita itu di sini kita bisa mencari sesuatu yang sudah kita lalui bahasanya, yang sudah diproses oleh komputer atau prosesor. Kita kan bakal tersimpan di memori. Nah, kita bisa mencari di sini. Kita nyontoh aja tadi saya kan ada ngetik rahasia. Ini dia sih, ini karena sudah tersimpan kali ya, makanya dia ada. Tadi sempat saya mencari tidak ketemu gitu. Tapi mungkin ini karena sudah tersimpan. Terus kita juga bisa di sini tuh mencari tadi kita misalnya ya misalnya aja kayak buka-buka browser. Tadi saya soalnya buka browsernya menggunakan tab-tab yang sudah ada. Seharusnya contohnya dengan cara typing pun saya bisa mencari gitu. Kita coba cari aja, mungkin ada gitu ya, www titik gitu. Siapa tahu ada. Nah, ini ada nih, seperti www local live. Mungkin dari ini www local live ini itu diproses oleh komputer dari suatu program yang ada di komputer ini. Nah, www local live ini biasa digunakan sama Windows Writer kayak gitu. Ini Windows Maps juga iya. Ini seperti ini. Dia tersimpan gitu ya, data-data yang sudah diproses oleh prosesor itu tersimpan di RAM. Terus misalnya saja F3 buat mencari snack selanjutnya tuh www.microsoft.com. Ini karena sudah diproses oleh komputer gitu, makanya dia tersimpan di RAM. YouTube nih, tadi kita sempat akses YouTube, bisa kan muncul di sini. Bing search, karena saya sering pakai Bing buat searching gabut aja, jadi di sini muncul juga. Ini udah lama banget saya tidak pakai Bing padahal ya, tapi masih ada di RAM gitu, masih tersimpan tuh www.bing, www.microsoft.com, YouTube, LED strobe ketika saya lagi pengen nyari lampu LED gitu. Jadi gitu, kalian bisa melihat histori apa yang telah prosesor proses dan disimpan ke RAM gitu. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini saja karena kurasa sudah cukup saya memberi contoh. Di sini tuh ada juga www strobe, tuh www Gamebrot tadi saya sempat ada buka tadi pagi nih kayak yang kepala brand EA ini. Oke, saya tutup. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf.
Salam sapa.